diceritakan langsung ke kita ya. Biasanya kita tahu di sosial media atau di kampanye yang ada di media-media, sekarang langsung dengar gitu ya. hanya gitu dari Pak Anies. Oke, terima kasih. Dengan kasih apa? Vira. Vira, makasih ya. Masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain, dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang membuat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak bisa mempesona kecuali memang punya rekam jejak yang mempesona. Oke. Yang menarik dari Pak Anies apa yang disampaikan? Menarik yang disampaikan. Iya. Tentang terbiasa berdialog supaya Oh. bisa fokus sama substansi, itu menarik. Terus ya. Ini diceritakan langsung ke kita ya. Biasanya kita tahu di sosial media atau di kampanye yang ada di media-media, sekarang langsung dengar Gitu ya. hanya gitu dari Pak Anies. Oke, terima kasih. Dengan kasih apa? Vira. Vira, makasih ya. Sampai Komentar ketemu di desak Anies selanjutnya. tadi apa yang menarik dari 3 Desember 2023. desak Anies ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Pak, yang menarik itu Pak Anies itu membuktikan bahwa beliau itu bukan hanya pandai untuk berkata-kata, tapi juga menjelaskan bahwa rekam jejaknya itu memang benar gitu adanya gitu Pak, dan bisa dibuktikan mungkin ya, boleh di googling juga. Oke. Jadi itu tuh kayak jadi sebuah penjelas juga bagi kita bahwa Pak Anies yang dicap seorang yang tata kata tuh ternyata beliau tuh memang ada gitu rekam jejaknya. Berarti, tapi keren ya yang disampaikan tadi semuanya. Keren banget. Keren banget, Pak. Oke, kerennya di mana kalau kamu? Ayo ngomong aja, malu. Kerennya di mana, ayo? Kerennya bisa menjawab dengan tegas ya Pak, Tegas. dengan tegas, lugas, dan memang menjawab pertanyaannya itu bukan jawabannya itu tidak mencari aman, tapi memang itulah kenyataannya gitu Pak. Oh gitu. Bukan menjanjikan tapi melihat rekam jejak ada. Rekam jejak ke belakangnya ya. Oke, itu yang menarik ya. Oke, terima kasih. Dengan siapa, Kak? Aku Hasna Pak. Hasna, ini? Ruby. Ri. Oke, terima kasih ya. Semua warga Bandung kuliah atau apa? Kuliah Pak. Kuliah. Makasih ya. Perubahan apa tuh? Anak muda, apalagi kota Bandung, tentang lingkungan juga, juga guru. Menurut saya itu hal yang baik. Oke. Apa yang disampaikan keren semua, bagus-bagus ya, Pak? Oke, dengan siapa? Banjar Isan. Oke, makasih Banjar. Menjadi kepala daerah, saya tidak pernah menerima petunjuk, guideline, target dari pemerintah pusat atas urusan-urusan yang harus saya kelola di kota Jakarta. Tidak pernah. Sampah harus bagaimana, kelahiran anak sehat bagaimana, ibu hamil sehat bagaimana, nggak ada target itu semua. Kemudian sekolah-sekolah jumlahnya berapa, itu nggak ada target itu semua. Jadi kalau ada wali kota peduli, maka sesungguhnya ya dia peduli, bukan karena ada guideline dari pusat. Nah, kami ingin persoalan lingkungan hidup itu menjadi prioritas, karena lingkungan hidup adalah masa depan kita. Bila negara tidak mempedulikan soal lingkungan hidup, maka generasi masa depan yang harus menanggung konsekuensinya. Dan kita tidak ingin anak cucu kita menanggung konsekuensi atas apa yang kita kerjakan. Lingkungan hidup itu apa? Sumber daya yang harus diselamatkan, kemudian kegiatan memanfaatkan sumber daya yang harus efisien, yang terakhir ada residu yang dikeluarkan itu harus bisa dikelola. Satu, residunya dikecilkan, yang kedua residunya didaur ulang, dan yang ketiga residunya harus dilakukan pemanfaatan ulang dan daur ulang. Nah, jadi kenapa dibereskan soal sampah? Bukan karena soal kotornya saja, tapi sadar bahwa ini soal lingkungan hidup. Nah, dengan begitu ada alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sentra-sentra pengelolaan sampah, sehingga bukan dijadikan beban satu kota, tapi satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan seperti Bandung Raya, satu tempat pengelolaan sampah secara terpadu. Maka kota dari Cimahi, Bandung Selatan, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung itu dikelola satu tempat. Jadi arahnya pengelolaan lingkungan hidup, satu sentra, berbagai kota, kemudian dikelola bersama menjadi sebuah fasilitas pengelolaan sampah. Gitu. Ada kayak yang ringan-ringan, mereka juga pengen tahu. Karena ini katanya orangnya serius banget, benar nggak? Bener lah. Wow. Ini loh, kita serius banget gitu ya.
Kita uji, bisa serius apa sih? Kita masuk ke sesi ketiga. Jawab cepat, Nis. Jawab cepat gitu kan. Ampun. Oke, ini desak-desak begini nih bikin repot nih. Yuk. Pertama, Doain ya. Amin aja dulu. Pertama, yang simpel aja, tapi anak Bandung tuh familiar. Seblak atau cuanki, Kang Nis? Apa? Seblak atau cuanki? Seblak atau cuanki? Cuanki. Ini kooperan ini. Nah, saya guess aja ya. Boleh. Menebakan itu boleh. Nggak tahu nih seblak sama cuanki. Seblak itu Kerupuk. Itu baru sambal itu. kalau kamu kayak buat ini apa namanya seblak kasur lah apa namanya? Itu kan Pak. Saya main. Yang buat lidi itu apa? Oh, ini Seblak itu. beda lagi. Bener lagi. Lain generasi ya. Oke. Makanan ini. Astaga. Gak bilang itu makan. Harusnya kasih. Murid saya dikabarkan IQ-nya di angka 78,49. Itu Lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting. Kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada pada saat ini membangun bangunan untuk ibu kota baru. Masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen dikerjakan. Bahwa pada waktunya nanti dipandang kita sudah punya kekuatan fiskal dan itu dianggap sebagai sesuatu yang prioritas. Prioritas dianggapnya oleh siapa? Bukan oleh saya, tapi oleh tim pakar, orang-orang yang pakar. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan proses yang objektif transparan. Ketika mereka menyimpulkan bahwa objektif transparan kita lakukan alokasi anggaran ke sana, kita kerjakan. Tapi yang urgen hari ini masih jauh lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir tadi soal ini yang tidak baik diharapkan ya, ada kejadian MK. Titipkan harapan itu pada perubahan. Insya Allah kita lakukan perubahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Amin. Mohon izin, mungkin Kang Rizal karena waktunya singkat, jadi mungkin saya berjanji tidak akan ada follow up question Pak Anies. Tapi izinkan di 1 menit pertama saya tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu. Di kota yang sangat saya cintai ini, saya mau katakan kepada Pak Anies bahwa mungkin Bapak tidak akan ingat saya. Tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak. Karena izin memperkenalkan diri Pak, saya Sarah Adrianata, Ketua OSIS SMA 8 Bandung yang 7 tahun lalu pernah dibuat menangis oleh Mendikbudnya karena digagalkan untuk menjalankan ospek yang sudah dia konsep sedemikian rupa dari saya. Dan saya mau menyampaikan di hadapan Bapak, kalau di 2016 Bapak pernah membuat saya menangis karena kebijakan Bapak, saya meminta tolong untuk di 2024 jangan membuat saya menangis 2 kali karena melihat Bapak kalah di pemilu. Bagian terakhir speechless ya. Apa lagi gitu. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak. Kalau saya udah janji ada follow up question, saya langsung bertanya 2 pertanyaan. Mewakili kaum muda yang ada di kota Bandung ini, saya ingin bertanya Pak. Mungkin anak muda identik dengan mereka yang jogetnya paling asik, atau mereka yang selalu nanyanya ringan-ringan, lucu-lucu. Padahal yang ingin saya tegaskan mungkin sekali lagi di kota Bandung, di hadapan Kang Teteh, di hadapan Bapak yang saya sangat hormati, bahwa anak muda bukan tentang mereka yang hanya joget-joget saja. Jadi yang ingin saya sedikit tanyakan, mungkin terlalu banyak yang sudah bertanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan problematika yang ada di negara ini. Bolehkah saya di kesempatan yang luar biasa ini bertanya sekali lagi, dan Bapak tegaskan sekali lagi di kota Bandung ini, mengapa Pak? Mengapa Presiden Republik Indonesia dari semua pilihan hidup yang bisa Bapak pilih dan lanjutkan, mengapa Presiden Indonesia? Dan yang kedua,
Saya tidak akan bertanya isu spesifik Pak Anies, tapi saya ingin di masa kampanye ini yang memang pasar dan lapangannya adalah menawarkan gagasan, ide yang konteksnya adalah baru akan terlaksana ketika memang Bapak sudah menang. Tapi di masa kampanye ini izinkan Pak untuk disampaikan di kota Bandung ini, bagaimana Bapak yang selalu dicap sebagai pemimpin yang tata kata bukan tata kota, menegaskan bahwa gagasan-gagasan Bapak yang luar biasa ini, ide-ide yang amat luar biasa ini bersifat implementatif dan memang rasional. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih. Gini, Sarah, makasih. Pertama tentang mengapa memilih presiden dari segitu banyak opsi. Oke, Sarah, kalau saya menyiapkan, maka saya akan mencari dana, saya akan mencari partai, lalu saya akan mencoba bagaimana caranya menjadi calon presiden. Saya ini sedang bertugas di Jakarta, menjadi gubernur. Kemudian saya dipanggil untuk menjadi calon presiden. Yang mengundang adalah Partai Nasdem yang tidak mendukung saya dalam pilkada 2016-2017. Justru yang mengundang. Jadi saya ini, saya selalu katakan, saya kalau ada panggilan tugas untuk mengurusi bangsa ini, saya akan bilangnya, saya siap. Seperti ketika Sarah dapat panggilan tugas dari Proses, oke, saya siap, saya kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang terhormat dan kami ingin menjaga agar tugas di dunia politik itu adalah tugas yang dijaga kehormatan. Dan saya pilih untuk menerima panggilan itu, dan sekarang saya menjadi calon presiden. Bukan saya mendaftar, tapi saya dapat panggilan untuk menjadi calon presiden. Dari partai politik sekarang Nasdem, PKS, dan PKB. Itu ceritanya. Nah, yang kedua, Anda tahu Jakarta International Stadium? Bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta bisa dibangun kata-kata? Tidak. Tahukah Anda sekarang di Jakarta dimanapun lokasi Anda berdiri 900 meter Anda akan dapat taman di Jakarta. Dan di Jakarta kita membangun sekolah net zero school pertama di Indonesia, kita bangun di Jakarta. Semua sekolah baru di Jakarta net zero school. Jadi yang saya sampaikan adalah, ya alhamdulillah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan taufik, memberikan petunjuk sehingga saya bisa mengkomunikasikan gagasan. Allah yang berikan itu semua. Itu bukan buatan saya. Saya diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya, diberikan rahmatnya sehingga bisa berkomunikasi. Tapi juga alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa bergerak bersama teman-teman di dalam mengeksekusi. Karena itu kami selalu sampaikan 3 hal: gagasan, narasi, karya. Ujungnya karya. Dan kalau mau lihat kepemimpinan ke depan di masa kampanye, saya usul nih, betul sekali dikatakan Sarah. Sarah tadi mengatakan, semua mengatakan tentang besok, padahal yang dikatakan tentang besok itu baru bisa diketahui kalau terpilih, bukan? Karena itu dalam memilih, jangan hanya lihat visi misi, lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Betul tidak? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya. Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain, dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang buat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak bisa mempesona kecuali memang punya rekam jejak yang mempesona. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aduh, gimana?
Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.